Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama saya Nina Fadila Najwa. Kali ini saya akan menjelaskan materi untuk topik pertama, Enterprise Resource Planning, yang mana hari ini kita akan mempelajari pengenalan ERP itu apa. Ya, untuk mata kuliah workshop Enterprise Resource Planning ini saya akan didampingi juga sama Ibu Nesa Hairani Bemin yang juga akan memandu teman-teman semua untuk melaksanakan praktikum lebih teknisnya. Ya, untuk di pertemuan pertama ini ya, jadi kompetensi yang akan dicapai yaitu nanti teman-teman akan mampu menjelaskan kembali ya konsep ERP itu apa, terus keterkaitan ERP dengan mata kuliah lainnya seperti CRM, SCM, ya, sistem produksi dan bisnis, kemudian berbagai ERP software package yang akan kita gunakan nanti di semester ini ya. Terus untuk subtopiknya yang pertama definisi dan perkembangan ERP. Jadi saya akan jelaskan tentang apa itu ERP, terus bagaimana perkembangannya ya. Kemudian yang kedua, bagaimana ERP itu dan sistem yang terintegrasi dengan mata kuliah ataupun sistem-sistem yang lainnya seperti SCM ya, CRM. Nah, yang mana SCM dan CRM ini sebenarnya sudah teman-teman dapatkan di semester sebelumnya ya. Nah, kemudian nanti yang ketiga kita akan bahas tentang ERP software package. Oke. Di pertama ini saya akan menjelaskan ya untuk definisi ERP dan perkembangannya. Ya, kalau kita lihat ada kata enterprise di sini, ada kata resource dan ada planning. Kalau kita bahasa Indonesiain ya, enterprise itu adalah perusahaan ya. Sedangkan resource itu sumber daya, sedangkan planning merupakan perencanaan. Oke. Kita pecah saja satu-satu ya. Di sini ada enterprise. Enterprise itu kan tadi perusahaan. Nah, perusahaan itu merupakan organisasi ya ataupun perusahaan yang memiliki seperangkat tujuan bersama. Jadi komponen-komponen yang saling berkaitan, divisi yang saling berkaitan, kemudian bekerja sama ya sehingga memiliki satu tujuan tertentu ya. Intinya adalah saling bekerja sama dan punya satu tujuan yang sama. Itu yang namanya perusahaan ya. Kemudian ada resource ya. Kalau resource sendiri sebenarnya dalam kaitan ERP itu sangat banyak ya. Resource itu bisa berupa aset. Ya, aset-aset itu bisa aset dari segi finansial atau keuangan, sumber daya manusia, pegawai-pegawainya itu juga termasuk salah satu aset. Konsumen juga aset, supplier juga aset ya. Jadi apapun yang bernilai memiliki value itu adalah resource ataupun aset yang ada di perusahaan, yang mana aset-aset tersebut harus dimanajemen kemudian dan dikelola ya, maksudnya gitu. Nah, terus ada lagi planning ya. Jadi planning ya, kita tahu planning perencanaan ya. Jadi di dalam sebuah perusahaan tidak terlepas dengan perencanaan yang matang ya, supaya perusahaan ataupun organisasi tersebut terus berkembang dan terus bertahan ya. Nah, planning ini tadi juga memanfaatkan antara resource yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yang mana planningnya adalah untuk mencapai tujuan si organisasinya tadi ya. Jadi kalau kita gabungkan ya, makna dari ERP ini adalah sistem informasi yang terintegrasi ya. Jadi dia mengintegrasikan banyak sistem informasi. Nanti sistem informasi yang terintegrasi ini akan dapat mengakomodasikan kebutuhan sistem informasi secara spesifik ya. Jadi dalam sebuah perusahaan ya, itu kan punya banyak resource dan punya banyak plan ya untuk mencapai visi ataupun tujuan dari organisasi tersebut ya. Jadi kita tahu dalam perusahaan itu punya departemen-departemen yang berbeda ya. Kalau belajar sistem informasi akuntansi pasti tahu ya. Jadi ada departemen keuangan, ada departemen sumber daya manusia atau kita sebut dengan HRD ya, yang mana nanti sistem yang dipakai oleh
masing departemen itu bisa kita integrasikan jadi satu sistem, tidak terpisah-pisah. Jadi kayak sistem kepegawaian beda lagi, sistem penggajian beda lagi. Nah, nggak seperti itu, jadi kita jadikan dia menjadi satu bundelan. Oke. Nah, posisi ERP dalam sistem informasi itu di mana? Ya kan kita bingung ya kalau misalnya apakah ERP itu termasuk sistem informasi atau gimana, dan posisinya ERP itu di mananya sistem informasi ya. Nah, di sini kita lihat ini adalah hal yang wajib ya teman-teman ketahui tentang sistem informasi, apalagi nanti kalau proyek akhir itu suka ditanyain ya sama penguji, apa itu sistem informasi? Apa saja komponen sistem informasi? Nah, inilah jawabannya. Ya, jadi komponen sistem informasi itu adalah perangkat yang harus ada ya, ataupun syarat-syarat terbentuknya sistem informasi itu tadi. Ya, jadi kalau komponennya salah satu hilang, nah itu bukanlah sebuah sistem informasi. Apa saja komponennya? Yang pertama adanya hardware ya, perangkat keras ya, terus ada softwarenya. Kemudian ada prosedur ya, khususnya orang sistem informasi harus tahu prosedur atau kita bisa sebut juga dengan proses bisnis. Kemudian ada jaringan dan komunikasi ya, supaya berjalannya integrasi data yang tadi. Kemudian ada basis data untuk penyimpanan datanya. Kemudian ada orang ya, orang-orang ini yang bisa kita sebut dengan usernya ataupun organizationnya ya, yang menggunakannya ataupun yang manajemen sebuah sistem informasi itu adalah orang. Nah, kemudian kita beralih ke tipe sistem informasi berdasarkan struktur organisasi. Nah, kalau kita lihat ya di panah sebelah sini, jadi kalau dia semakin ke atas ya, tipe struktur decisionnya itu lebih ke tidak struktur. Oke. Sedangkan kalau dia semakin ke bawah dia semakin terstruktur. Maksudnya apa? Ya, jadi kalau kita ketahui si tingkat top manajemen itu biasanya kalau mengambil keputusan itu tidak secara terstruktur. Maksudnya dia tidak ada panduannya untuk dia melakukan kebijakan tersebut. Dia hanya memanfaatkan pengetahuan sebagai manajerial ya, pengetahuan berdasarkan data-data aja gitu ya. Berbeda dengan bagian operasional. Operasional kenapa dia terstruktur tipe pengambilan keputusannya? Karena mereka mengerjakan hal-hal yang teknis yang sebenarnya sudah ada SOP-nya. Jadi sudah ada standar operasionalnya. Jadi setiap mereka melakukan pekerjaan, setiap ada kendala pekerjaan, setiap ada hal yang mau mereka buat, itu semua sudah diatur dalam SOP-nya ya. Sedangkan kalau yang di sini dia lebih kepada kebijakannya ya. Kalau kebijakan kan nggak ada panduannya ya, suka-suka pihak manajemennya dalam memberikan keputusan kebijakan gitu ya. Nah, kalau yang semi structure ini lebih kepada tactical management ya, dia lebih ke manajemen taktik. Jadi dia ada yang tipe yang struktur, ada juga yang tidak terstruktur. Ya, jadi karena dia yang akan menghubungkan antara pihak top dengan pihak bottomnya ya, untuk operational manajemennya. Kalau dari segi sistem informasi ya, sistem informasi yang digunakan juga berbeda. Semakin dia ke atas, maka sistem informasi yang dibutuhkan adalah sistem informasi yang bisa mendukung keputusan si pihak manajemen atau pihak eksekutifnya, direkturnya ya. Sedangkan kalau yang pihak taktik ya, pihak self-directed teams-nya itu biasanya lebih kepada bagaimana memanajemen sistem informasi ya. Jadi biasanya pakai SIM, sistem informasi manajemen. Sedangkan kalau yang paling bawah itu lebih ke transaksional ya, jadi lebih ke operasional, lebih teknis. Jadi makanya mereka menggunakan transaction processing system. Oke, ini dari segi perbedaan ya antara tipe-tipe sistem informasi berdasarkan struktur organisasinya. Jadi sangat berbeda. Oke. Nah, terus kita lihat berdasarkan fungsional area ya. Jadi di dalam suatu organisasi tadi yang Ibu bilang ya, kalau kita letakkan di piramid tadi yang di bagian bawah ini adalah operational
manajemen, operational ya, operational management, dan yang di sini manajemen taktik. Kemudian di sini untuk bagian strategik yang paling atas ya. Kalau kalian ingat lagi pelajaran SIM-nya, yang mana nanti di sini akan ada departemen ya. Jadi yang warnanya berbeda ini melambangkan departemen atau kita bilang bagian ya, sub bagian. Yang mana kalau merah ini kita sebut dengan bagian sales dan marketing. Ya, ini bagian manufacturing dan production, bagian keuangan ya, kemudian bagian human resource. Yang mana bagian-bagian ini dia kan memiliki tingkat ini tadi ya, tingkat pengambilan keputusan yang berbeda ya. Dari bawah sampai ke atas dia berbeda ya. Kemudian juga dari segi sistem informasi yang digunakan juga akan berbeda. Nah, di sini kita lihat ya, kalau posisi ERP itu berada di level taktik. Ya, kita lihat di sini, dan dia juga akan melingkupi bagian yang ada di strategik sampai ke bawahnya. Jadi kalian lihat aja yang ada tanda tanda elips. Nah, satu-satu kita bahas. Kalau di semakin kiri dia di sales marketing ya, di sales and marketing, biasanya di bagian manajemen taktik ini yang akan digunakan adalah ya di tingkat manajemen taktik SCM ya, yang akan mengurusi tentang supplier, business partner. Nah, itu tugasnya kan di functional ataupun area di sales dan marketing, bagian sales marketing. Kemudian untuk prosesnya yang terjadi ya antara dari supply chain management, terus kan ada proses hingga nanti ada sampai ke customer ya, customer relationship management system. Ini kan yang mana gunanya untuk memanajemen customer, terus mendistribusikan barang ke customer. Nah, itu kan adanya di CRM ya, untuk manajemen pelanggan. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, proses-proses juga akan terjadi di sepanjang bagian manufacturing dan finance ya, yang mana nanti juga akan tercipta knowledge management system dari setiap operation yang ada. Kemudian dari knowledge management system ini melihat proses-proses yang ada dari supply chain sampai ke customer. Kemudian di tingkat enterprise system itu juga akan menaungi hal-hal dari keseluruhan functional area dan juga dari keseluruhan bentuk sistemnya. Jadi kalau kita lihat ERP itu sangat kompleks sekali dan sangat besar sekali cakupan. Kalau dilihat dari per tipe dari sistemnya, kita lihat kalau di tahun 1960 tipe sistemnya itu reorder point system, yang mana tujuan dari ERP itu adalah hanya untuk mengetahui historical datanya aja, untuk ramalan ya, untuk peramalan inventory gitu ya, terus juga mana yang item yang di bawah ataupun yang di atas permintaan, seperti itu ya, peramalan seperti itu saja. Sedangkan kalau sistemnya juga fokus kepada biaya dan lebih kepada financing ya. Sedangkan kalau kita lihat ya di tipe sistemnya ERP di tahun akhir 1990-an sampai sekarang, yang mana tujuan utamanya itu adalah mengintegrasikan. Jadi banyak macam sistem informasi yang digunakan dari berbagai macam bidang area fungsional, itu semuanya diharapkan bisa terintegrasi sehingga nanti bisa memudahkan transmisi data, terus menghindari redundansi data dan segala macamnya ya. Jadi kalau sistemnya nanti di ERP itu lebih kepada mengintegrasikan supplier, manufacturing, customer data. Jadi semua yang ada komponen di organisasi itu dijadiin satu bundle gitu ya. Kemudian ERP dan sistem terintegrasi serta kaitannya ERP dengan SCM dan sistem produksi dan bisnis. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwasanya ya
Masalah sistem informasi yang tidak terintegrasi itu ada banyak ya. Contohnya yang pertama adalah redundansi. Redundansi itu adalah adanya duplikasi data, datanya tidak integritas ya, berhubungan dengan yang nomor ketiga ini ya. Jadi kalau misalnya sistemnya satu-satu ataupun berdiri stand alone gitu ya, nah untuk redundansi data itu semakin besar resikonya ya. Kalau sudah ada redundansi data, kemudian pasti adanya ketidakkonsistenan datanya ya. Jadi data mana yang harus kita pakai? Kalau di sistem informasi milik kepegawaian, data pegawai itu ada 100 orang, sedangkan di sistem informasi keuangan mereka menggaji hanya 10 orang. Nah itu kan sangat amburadul sekali ya datanya. Kemudian juga kurangnya integritas data, apakah data itu bisa dipercaya atau tidak, itu juga diragukan ya kalau dia stand alone. Dan proses bisnis yang panjang, ini benar sekali ya. Jadi dengan adanya sistem informasi yang terpisah-pisah ataupun yang stand alone, tentunya proses bisnis juga semakin panjang ya. Jadi dari hilir hulunya itu memakan waktu yang lebih lama gitu, karena mereka melakukan eksekusi datanya per bidang gitu ya, ataupun per anak perusahaan gitu ya. Jadi ERP ini sudah kayak skala gedenya ya, skala besarnya. Jadi ada perusahaan besar, dia mengurusi berbagai macam bidang ya. Kemudian kalau misalnya dia sudah punya banyak anak perusahaan, nah itu juga mereka melakukan integrasi sistemnya juga gitu loh dengan ERP ini tadi. Jadi sangat cakupannya luas ya. Jadi bisa digunakan medium enterprise maupun big enterprise ya. Kemudian di sini yang kelima adalah informasi yang diperoleh tidak akurat dan juga keamanannya juga nggak bagus ya. Jadi keamanan informasinya juga terancam gitu. Jadi siapapun bisa saja melakukan penduplikasian data ya, ataupun pemalsuan data dengan adanya sistem yang standalone ataupun yang tidak terintegrasi. Nah, ini adalah before dan after sistem standpoint ya. Jadi kalau sebelum ERP ya, sistem informasi itu berdiri sendiri, standalone system. Sedangkan setelah ERP, sistemnya sudah terintegrasi. Ya, dari segi koordinasinya ya, kalau di before ERP itu sangat lack of coordination ya. Sedangkan kalau yang di after itu sudah banyak dukungan ya, organisasi itu melakukan koordinasi antar area bisnis ya, bisnis, fungsi-fungsi bisnis ataupun bagian-bagiannya. Jadi bagian HRD itu sangat berkorelasi dengan bagian keuangan, kepegawaian kayak gitu-gitu. Jadi lebih koordinasinya lebih enak gitu, karena mereka menggunakan satu sistem yang sama tapi memiliki spesifikasi sistem yang berbeda ya. Jadi mereka spesifik gitu sistemnya tapi dia terintegrasi gitu ya. Terus untuk database, pastinya kalau yang before ada ERP ya tidak terintegrasi ya datanya. Jadi inkonsistensi datanya juga akan dipertanyakan ya. Sedangkan kalau data sudah terintegrasi, tentunya datanya lebih terintegrasi, terus lebih memiliki data yang konsisten. Oke, redundansi data juga tidak ada di sini. Kemudian untuk maintenance ya, kalau maintenance sistemnya itu di maintain banyak ya, karena banyak itu tentunya biayanya juga akan lebih banyak gitu. Sedangkan kalau yang di after ERP itu karena sistemnya dipakai satu untuk semua ya, ataupun sudah terintegrasi semua, jadi perubahan satu maintenance itu juga akan mengakibatkan perubahan keseluruhan sistemnya ataupun multiple system ya. Kalau untuk tingkat interface-nya ya, kalau ERP, sebelum ERP itu susah ya untuk memanajemen interface antar sistem ya. Kemudian kalau yang after ERP ya, dia interface-nya juga mempertimbangkan keperluan antar fungsi. Jadi sudah memperhatikan sangat tentang interface-nya.
biasanya sih udah secara umum sih ya, kalau misalnya interface yang digunakan keuangannya bentuknya begitu, ya untuk bidang lainnya juga sama gitu. Jadi dia sudah universal jatuhnya ya. Terus informasi, ya informasi tadi yang Ibu bilang tadi ada redundansi data, inkonsistensi data ya. Itu terjadi kalau sebelum penerapan ERP biasanya. Sedangkan kalau sudah menggunakan ERP, data-data yang ataupun informasi-informasi yang ada itu lebih real time dan juga konsisten ya. Kalau dari arsitektur sistem itu bisa jadi may not be state of the art ya. Kalau misalnya after ERP itu modelnya itu seperti jenis client dan server ya. Kalau proses itu bisa kalau yang before ERP incompatible proses ya, jadi proses yang tidak kompatibel. Kemudian kalau yang after ERP ya itu tadi, jadi lebih karena dia jadi konsisten ya, dia juga akan mempengaruhi bisnis prosesnya tadi ya. Kemudian kalau dari segi aplikasi itu disparate application ya, sedangkan yang di sini adalah single application. Oke. Nah, keterkaitan ERP dengan SCM dan CRM itu juga sangat berpengaruh ya. Jadi kalau di sini kita lihat ada customer dan supplier, kemudian di sini ada customer, ERP itu mencakupi juga ya antara SCM dan CRM. Yang mana ERP juga melingkupi tentang knowledge manajemennya seperti apa ya, e-commerce service-nya apa, kemudian IT integration-nya seperti apa. Jadi lingkupannya juga sangat banyak ya. Coba nanti kalian baca kembali tentang teori CRM dan SCM supaya lebih memahami. Nah, untuk ERP software package ya, ERP software package itu ada modul-modul ERP yang harus kita pelajari nanti di semester ini. Yang pertama itu finansial, silakan nanti dibaca kembali tentang sistem informasi akuntansi yang sudah didapatkan di semester 2 ya kalau nggak salah Ibu. Terus SCM-nya juga dipelajari lagi. SCM dan CRM itu sudah dipelajari di semester baru kemarin ya, di semester kemarin. Kemudian ada manufaktur itu apa, data warehouse itu juga sudah kalian dapatkan mata kuliahnya, dan human resource juga sudah ada di mata kuliah CRM waktu itu kalau nggak salah ya, Ibu ajarin waktu di semester yang lalu. Nah, jadi ERP ini ya memiliki modul-modul yang mana modul-modul ini merupakan satu mata kuliah yang sudah kalian pelajari. Jadi sangat cakupannya besar. Makanya ERP itu disebut dengan sistem terintegrasi tadi ya, karena dia sudah mengintegrasikan sistem-sistem besar kemudian dijadikan satu ya. Jadi besar harapan Ibu ya, kita bisa sama-sama bekerja sama untuk memahami ERP ini. Nanti tolong dibaca kembali materi yang sudah diajarkan sama dosen-dosennya ya di semester-semester sebelumnya, karena di mata kuliah ini sifatnya Ibu hanya mengulang kembali, bukan mengajarkan kembali tentang per modul ini tadi ya. Jadi mungkin nanti kita pas masuk finansial, Ibu akan mengulang sedikit aja tentang SEI itu apa, finansial itu istilah-istilahnya seperti apa saja gitu, tapi tidak akan sedalam saat teman-teman mendapatkan mata kuliah SEI itu tadi ya. Jadi kita fokus di pelajaran ERP itu bagaimana cara mengintegrasikan antar sistem tadi ya, antar modul tadi ya. Oke, terus untuk tren implementasi ERP itu kita ada yang open source ya. Jadi open source itu perusahaan itu dapat membangun ERP-nya sendiri. Jika kalau ERP yang udah ada, yang sudah dijual secara legal itu udah banyak ya, tapi tidak memenuhi kebutuhan organisasi, itu bisa kita menggunakan yang open source ERP ya. Terus kalau open source ERP ini biasanya juga digunakan bagi perusahaan-perusahaan yang perubahan bisnisnya sangat cepat. Jadi proses bisnisnya itu sangat cepat ya.
Terus ada lagi yang akuisisi terhadap vendor specialized enterprise application. Ya, misalnya di sini ada Siebel CRM dibeli oleh Oracle ya. Jadi ada akuisisi vendor ya terhadap specialized enterprise application. Kemudian ada ERP mentargetkan pasar perusahaan di kecil menengah ya, UMKM, ataupun kita sebut dengan small medium enterprise ya, SME-RP. Nah, gitu ya. Jadi juga ada ya vendor ERP yang menawarkan paket-paket khusus ya untuk pengimplementasian ERP yang cepat, yang murah, dan targetnya ya perusahaan kecil menengah itu tadi ya, small medium enterprise. Nah, terus ada lagi solusi vertikal, jadi lebih kepada fungsionalitas sistem ya untuk industri yang memiliki kebutuhan khusus ya. Cuma ya ini contohnya nanti setelah PPT ini pasti ya. Nah, untuk yang kita tidak pakai open source ataupun menggunakan vendor, ini adalah kategori ataupun top vendor ERP, tapi berdasarkan kategori ya. Contohnya dari segi market share ya, dari segi market share yang nomor 1 itu adalah vendor SAP gitu bacanya ya. Terus yang nomor 2 Oracle ya. Posisi ketiga untuk market share adalah Microsoft sampai ke 10 ya, sampai ke Sispro. Kemudian untuk functional score, payback period gitu bacanya ke samping dulu ya. Sehingga kalau kita lihat yang warnanya hijau-hijau itu banyak di SAP dan Oracle ya, masih sama ya. Jadi vendor yang paling digemari dan kompleks untuk seluruh jenis perusahaan ya, itu bisa dari SAP maupun Oracle ya. Terus kalau open source itu biasanya ini ya, ada juga macam-macamnya, termasuk nanti Odoo itu yang open source nanti kita akan pelajari juga setelah kita pelajari Open Bravo ya. Nah, karena udah selesai lakukan instalasi VMware dan Open Bravo, silakan dibuka kembali VMware dan Open Bravo-nya dan kita akan pelajari setelah ini. Oke, sekian dulu ya untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.